Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sing kula mulyakaken para alim ulama, para kiai, para bunyai, para asatid, para sesepuh, bini sepuh, sedaya para bapak ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai tak sakniki oleh Gusti Allah tasih diparingi umur, paringi kesempatan, kesehatan untuk sholat subuh berjamaah. Mugi-mugi terus istiqomah kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in sanad summa ila jami' awliya wa salihin wa syuhada wa sallallahu alaihi fi hadzal kitab al-mahrum Sayyid Ahmad al-Hashimi summa ila jami' masyayikhina masyayikh sayyidi al-akhiran khususan dalam rabbi ruhina hadrat Syekh Haji Ahmad bin Abdul Jalil wa la Haji Khalil summa ila Syekhna Khalil summa ila jami' muassis Nahdlatul Ulama summa ila jami'i masyayikhina al-akhiran wa usulihim wa furu'ihim summa ila jami' abiramatina sanalahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan likal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafanallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abghadul halali ila Allahi at-talaqu rawahu Abu Daud fi sunanihi. Abghadul halali utawi luweh den bendune barang kang halal ila Allahi maring Gusti Allah at-talaqu iku talak. Rawahu nyritakaken wing hadis sapa Abu Daud, Imam Abu Daud fi sunanihi ing dalam kitabe Sunani Abu Daud. Terus Kanjeng Nabi, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah niku adalah tolak, menceraikan istri. Jadi menceraikan istri niku perbuatan halal tapi sangat dibenci oleh Gusti Allah. Artinya nopo, kita sebagai laki-laki yang punya kewenangan dalam menceraikan niku jangan sampai gampang menceraikan. Karena di Al-Quran oleh Allah disinggung, bisa jadi yang kamu cintai itu di situ ada apa, bisa jadi yang tidak kamu senangi di situ adalah ada kebaikan yang Allah sembunyikan, dan sebaliknya yang kita senangi kadang di situ ada keburukan yang Allah sembunyikan. Artinya nopo, kita kadang boten saged menilai nopo niku dari hal dalam diri kita. Dan secara fikih yang perlu kula singgung niku, dalam masalah tolak niki yang paling rawan adalah tolak niki kita ucapkan dengan cara guyon atau dalam kondisi marah, niat gak niat kalau ngomongnya tolak, kamu saya cerai, maka itu jadi. Jadi ada 3 dalam ilmu fikih itu yang tanpa niat, dalam keadaan bergurau ataupun dalam kondisi marah tetap jadi. Yang pertama adalah nikah, yang kedua jual beli, yang ketiga menceraikan istri. Jadi kita dalam kondisi marah, kamu tak pegat, jadi. Walaupun niku ndak niat. Kalau ngomongnya kata-kata yang sore, yaitu kata-kata tolak atau kamu cerai. Kalau sampai 3 kali, maka tidak boleh rujuk kepada istrinya sebelum istrinya niku nikah dengan laki-laki lain dan ngumpul. Istilahnya dalam fikih niku muhallil. Jadi sebelum ada muhallil, orang yang
menikahi dulu dan sampai umpul bukan hanya nikah, baru bisa dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama. Niku tolaknya sampai tolak 3. Walaupun hanya 1 kali mengatakan kamu tolak, tapi kalau ada ujung-ujungnya wes kamu tak pegat telu, langsung jadi 3. Walaupun ngomongnya hanya sekali, tapi ada embel-embelnya, saya pegat telu, saya talak telu, berarti jadi tolak 3. Kalau sudah tolak 3, boten saged balik atau rujuk sebelum istri niki nikah dengan laki-laki lain dan ngumpul. Kalau dicerai sama suaminya yang kedua, ya saged jenengan rujuk. Lek enggak dicerai-cerai nggih dinteni mawon. Makanya kita sebagai laki-laki jangan sampai karena hal-hal yang sepele gampang menceraikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu faqala ya Muhammadu isma syi'ta fa innaka mayitun wa habib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi wa'lam anna syarafal mu'minin qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Rawahu al-Baihaqi an Jabir. Atani nekanini ing ingsun Jibril sapa Jibril. Faqala nuli ngendika sapa Jibril, ya Muhammad, hai Muhammad, isuripo sira ma ing barang sita kang karep sira, fa innaka moko sak temene sira mayitun iku mayit, iku bakal mati. Terus Kanjeng Nabi, beliau pada suatu hari didatangi malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril niku pesen ten beliau, hai Muhammad, uripo sakarepmu tapi ilingo sampean iku meneh bakal mati. Gini ki malaikat Jibril bilang ke Kanjeng Nabi, tapi tujuannya mengajari umatnya Kanjeng Nabi. Jadi niki biasa terjadi dalam diskusinya Kanjeng Nabi dengan malaikat Jibril. Jadi uripo sakarepmu tapi ilingo benjing kamu bakal mati. Kini gawe iling-ilingan ten kita, sak pinten done umur kita tetep endingnya mati. Lek sampun endingnya mati, nggih. Artine nopo? Kita harus nopo sing kita lampahi niki nggih, hal-hal yang kita persiapkan kangge mati niku sing kita pikir. Nopo malih saestu menawi panjenengan umurnya sudah di atas 40 tahun, tapi keurusan dunia masih lebih banyak daripada akhiratnya, maka kita tidak akan bisa mengejar kebaikan kita lebih banyak daripada hal yang tidak baik. Terus sepuluh ulama, karena umur 40 niku sampun tengah-tengah umur niku, lek umurnya di atas 60, lek sampai 60 ya tambah rugi sak pole niku. Maka wonten Habib Umar niku ngasih panduan, kalau sebelum umur 40 hidupmu bahasanya ibadahnya itu enggak banyak. Karena ibadah pada masa muda, ibadah di bawah 40 tahun niku pahalanya berlipat-lipat di atas ibadahnya di atas 40 tahun. Makanya anak muda niku lek seneng ibadah, seneng ke masjid, ada spesial khusus besok pada hari kiamat. Napa niku dilindungi dari matahari, khusus anak muda yang hatinya selalu bergantung kepada masjid, artinya senang ibadah. Karena memang dalam banyak penjelasan niku ibadahnya seseorang yang di bawah umur 40 tahun niku pahalanya jauh lebih besar daripada ibadahnya orang yang umurnya di atas 40 tahun. Karena logikanya memang lek umur 25 30 kan saya seneng seger, saya nopo nggih. Ambisi dunianya niku lebih tinggi ketimbang yang di atas 40. Makanya rahasianya lah nopo Kanjeng Nabi niku sebelum umur 40 beliau jadi orang yang pengusaha yang sukses, jadi orang yang sangat kaya pada saat itu, tapi beliau sudah saat umur 40 beliau meninggalkan semua itu, artinya urusan akhiratnya, urusan agama jauh lebih menonjol daripada diri beliau daripada urusan-urusan dunia. Ini kita damel iling-ilingan ten kita, sak pinten done umur kita nggih kita pasti mati. Artinya di dunia niki hal sing pasti niki mati. Benjing niki kita nggak pasti besok, yang pasti adalah mati.
benjing kita pasti mati, hanya kadang masalah waktu. Nah, lan opo kita niki kok hal yang pasti niki kok kadang jarang ten pikirkan. Lebih parahnya lagi kadang wedi mati. Nah, niki bahaya. Penyakitnya orang akhir zaman ini terus Kanjeng Nabi wedi mati. Jadi monggo kita ten diri kita piyambak wedi mati napa mboten. Lek wedi mati berarti cinta dunia kita lebih tinggi ketimbang urusan akhirat. Niku pun kita piyambak sing ngertos boten tiyang lintu. Monggo umur sing kita boten ngertos niku nggih kaya ten Turki niku sinten sing ngerti. Semua belasan ribu meninggal dalam sekejap, Allah sudah menghendakinya. Dan itu semua bisa terjadi dimanapun terjadi. Niki damel iling-ilingan sak pinten doni umur kita nggih kita pasti mati dan kita harus menyiapkan bekal sing kita kanggo mati. Nek uripe boten usah dipikir, Gusti Allah menghidupkan kita niki memang kangge nyiapaken napa sing dibawa mati. Nah, kabeh kita niki mikir napa sing digawe urip, boten napa sing digawe mati. Wa ahbib lan demeno sira Muhammad ma ing barang sita kang karep sira innaka moko sak temene sira mufarikuhu iku bakal misahi ing ma. Lan senengo awakmu Muhammad Rasulullah Jibril niki nggih. Ten apa sing arep apa sampean senengi tapi ilingo semua yang kamu cintai itu akan berpisah denganmu. Cintailah semua apapun yang kita cintai terserah. Tapi ingatlah semua yang kita cintai kita pasti berpisah dengannya. Kita cinta istri, benjing mati berpisah. Cinta anak berpisah. Cinta harta kita berpisah. Semua yang kita cintai di dunia ini kita akan berpisah dengannya. Entah kadang yang meninggalkan duluan ya yang kita cintai, bisa jadi kita yang meninggalkan duluan yang kita cintai. Yang jelas pasti semua yang kita cintai niku adalah akan berpisah dengan kita. Niki nggih damel eling-elingan lek kita seneng napa-napa ten donya niki boten usah nemen-nemen, boten usah nemen-nemen. Karena akibatnya tadi niku kalau kita terus seneng akhirnya lupa lek kita niki bakal mati. Wa amalan ngamalo sira Muhammad ma ing bareng sita kang karep sapa sira fa innaka mung sak temeni sira majziyun iku bakal den bales bi kalawan ma. Dan beramallah kamu Muhammad dengan apapun yang kamu suka. Sakarep sampean mau ngapain. Tapi ingatlah Kak, semua yang kamu lakukan akan dibalas oleh Gusti Allah. Niki nggih pesen ten kita. Walaupun maka Jibril ngomong tentang Kanjeng Nabi, tapi ini pesannya tentang umatnya. Silahkan ngamalno kemawon, maksiat monggo, taat nggih monggo, boten salat sakarep kita semuanya. Semua terserah kita, tapi ingat semua pasti dibalas oleh Allah. Tidak ada satu amal pun yang tidak dibalas oleh Gusti Allah. Semua akan dibalas. Jadi hadis niki jadi pegangan, hadis niki jadi pegangan bahwa nopo sing kita lampahi kita sing nanggung, bukan orang lain. Apa yang kita kerjakan niki nggih kita jenengan ten masjid nggih panjenengan sing angsal, jenengan boten salat nggih panjenengan sing dibalas. Semua yang kita lakukan kita akan mendapatkan balasannya. Fa innaka majziyun bihi. Semua yang kamu lakukan itu baik buruk semuanya akan dibalas oleh Allah. Nggih pengen dibalas sing sae nggih kita melaksanakan perbuatan yang baik. Monggo semua sing ngiraken ngaji niki sing sakniki dereng tasik dereng salat monggo salat. Saestu monggo dijaga salat jangan sampai boten salat. Wa alam lan warusira wa anna syarafal mukminin ing satemene mulyane wong mukmin kiyamu iku salate wong billaili dalam waktu bengi. Dan ingatlah bahwa kemuliaannya orang mukmin niku ada pada salatnya di waktu malam. Jadi orang mukmin niku mulia-muliane orang mukmin niku lek seneng salat malam. Salat malam niku nggih salat tahajud atau salat witir niku salat malam. Yang penting salat di atasnya salat Isya niku namanya salat malam. Cuma yang paling utama salat malam niku nggih jam 3 niku sampai saderenge subuh niku yang paling utama.
Tapi qiyamul lail niku aslinya yang penting mantun salat isya niku nggih saged diarani qiyamul lail. Makanya tarawih niku nggih masuk qiyamul lail, salat tarawih niku. Cuma memang yang paling mulia adalah jam 3 malam atau biasanya disebut dengan salat tahajud. Makanya lek panjenengan tasik dereng saged salat tahajud, kalau bisa niku mantun salat isya niku minimal jenengan salat sunnah 4 rakaat. Minimal salat sunnah 4 rakaat. Ada katanya ulama niku kalau niki mirengaken saking 2 ulama, berarti niki valid. Salat sunat 4 rakaat mantun isya niku baik niku ba'da isya ditambahi soalnya salat hajat atau ditambahi witir sakersa panjenengan, yang penting 4 rakaat ba'da isya niku pahalanya sama dengan salat pada malam Lailatul Qadar. Enteng jenengan amalaken. Enggak ngentos tilem niku. Lek tahajud mungkin angel. Sekarung tilem enak ngenteni subuh menisan. Lah niki monggo jenengan amalaken salat sunnah ba'da isya niku 4 rakaat. Ba'da isya 2 rakaat, 2 rakaatnya sak kersa jenengan saged salat hajat atau mungkin witir sak kersa betul monggo Pak jenengan. 4 rakaat ba'da isya niku pahalanya sama dengan salat sunnah di malam Lailatul Qadar. Niki kula sangsal dari 2 habaib. Jadi insyaallah penjelasan keterangan ini valid. Karena memang sholat tahajud niku ibadah yang tidak akan dilaksanakan oleh orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu atau orang-orang yang senang maksiat tidak akan melaksanakan sholat malam. Kalau non sewu nggih amal-amal yang lain sedekah, semua orang bisa bersedekah. Bahkan orang fasik kadang bisa lebih loyal pada orang yang soleh dalam masalah sedekah antar temannya niku. Orang-orang kafir saling berbagi orang-orang kafir. Tapi kalau sholat malam hanya orang-orang tertentu yang bisa melaksanakannya. Sehingga syarafal mu'minin qiyamuhu billail. Mulianya orang mukmin niku kalau sudah senang sholat malam. Sholat malam itu tidak bisa dilaksanakan kalau orang enggak ninggalin maksiat. Karena tantangannya sholat malam niku maksiat. Tantangannya adalah maksiat. Kalau masih berat melaksanakan sholat malam, kadang maksiatnya hati. Penyakit hati niku yang kadang membuat kita berat sholat malam. Mungkin secara zahir ya kita betul maksiat, tapi kadang hati kita kadang masih nyimpen rasa sombong, penyakit riya, pamer, penyakit ujub, banggakan diri, penyakit dengki, penyakit hati niku yang enggak ketok niku kadang niku masih tersimpan dan hati kita sehingga niku menjadi penghalang kita untuk senang sholat malam. Tapi kalau kita tasik dereng mampu melaksanakan sholat malam niku nggih monggo diniati, kepengin dulu tiap mau tidur ya Allah tolong mau ke sholat tahajud, terus kepengin terus ya masih belum mampu dimulai dari tadi niku nggih sholat sunnah 4 rakaat ba'da isya niku. Wa izzuhu lan mulyana lan ultawi mulyana mukmin istighnahu iku amreh butune mukmin anin nasi saking menungso. Dan mulianya orang mukmin yang kedua adalah tidak bergantung kepada manusia. Jangan seneng gantungno urip ten menungso. Nggih gampangane lek masalah apa jangan seneng minta-minta. Jangan senang minta-minta. Kita harus butuh hanya pada Allah saja. Kita butuh hanya pada Allah, diimbangi dengan usaha pun ngonten. Jangan sampai dalam hidup niki kita ngandalaken menungso. Sama-sama menungso nggih sama-sama bakal mati, nggih sama-sama lemes lek mboten tilem. Lek kurang tidur nggih lemes niku menungso. Kita enggak usah bergantung kepada manusia, bergantung pada pemerintah. Misal semua pemerintah bisa bangkrut, semuanya makhluknya Allah. Kita hanya boleh bergantung kepada Allah. Dan niki tempatnya di hati. Boten saged didamel-damel niki. Kita hanya bergantungkan kepada Allah niki tempatnya hanya di hati. Tak bisa ditampakkan secara zahir. Tapi jangan disalahpahami niki masalah tauhid. Masalah tauhid syariatnya nggih beda lagi.
Nanti dibilang enggak berkat manusia, enggak mau bekerja. Bahaya niki lagi. Jadi maksudnya ini masalah hati di dalam hati kita niki, kebergantungan diri kita ini hanya kepada Allah. Iki secara tauhid. Kalau secara syariatnya jangan seneng minta-minta pada orang lain. Jangan seneng minta tolong lek masih mampu, kecuali mah enggak mampu. Intinya jangan seneng ngerepotno tiyang, bahasa lek kasarane ngonten lah. Jangan seneng ngerepotno tiyang. Iki bahasa kasarane ngonten. Tapi monggo semua niki masalah syariat, masalah tauhid, kadang jangan. Apakah kita ke ziarah niku butuh pada menungso mboten. Jadi niki makanya memahami jangan sampai salah. Kita ziarah niku tawassul, minta wasilah mugi-mugi barokahnya para wali kekasihnya Gusti Allah. Napa sing kita nyuwunaken dikabulkan oleh Gusti Allah. Tetep hati kita nyambungnya nang Gusti Allah, ziarah niku wasilah. Kayak kita ngirim Fatihah teng Kanjeng Nabi ini kalau wasilah, tawassul teng Kanjeng Nabi. Nah niki kadang dicampur baur. Antara tauhid dengan syariat dicampur baur. Pada tauhid niki masalah hati, syariat niku masalah zahir. Nah, masalah hati nggak bisa dinilai secara zahir. Walaupun kadang hati niku cermin kita dalam masalah hati kita. Kemudian yang tadi niku sing masalah umur tadi kelewatan kalau jelasaken niki, ada 4 waktu yang jangan sampai kita tinggalkan. Niki kilo pesen niki saking Habib Umar bin Hafid Yaman. Kalau di bawah umur 40, panjangan sabun di atas kepala 4 atau kepala 5, hidup kita niki lebih banyak urusan dunia atau ibadahnya niku sedikit, maka 4 waktu jangan tinggalkan. 4 waktu jangan tinggalkan. Sing pertama niki waktu sebelum subuh. Waktu sebelum subuh, kemudian waktu setelah subuh sampai terbit matahari. Sing nomor 3 waktu sebelum maghrib. Yang keempat waktu antara maghrib dan isya. Kalau kita bisa menjaga 4 waktu ini untuk zikir nang Gusti Allah, maka insya Allah umur kita yang sebelum 40 tahun niki saged dikejar. Umur yang kita sia-siakan sebelum umur 40 tahun ini saged dikejar dengan tidak meninggalkan 4 waktu tadi untuk ibadah nang Gusti Allah. Untuk selain itu monggo kita bekerja napa sakersa. Iki bekerja nggih ibadah, tapi ibadah yang memang untuk kepentingan diri kita. Tapi yang 4 waktu tadi niku sebisa mungkin memang digunakan untuk urusan kita nang Gusti Allah. Zikir, baca Al-Qur'an sakersa, yang penting ibadah mahdhah, ibadah murni nang Gusti Allah 4 waktu tadi niku. Niku cara mengejar waktu-waktu yang sudah terlewatkan. Niku terus Habib Umar. Kalau kita meninggalkan 4 waktu niku susah untuk mengejar waktu yang sudah berlalu niki. Sangat sulit untuk mengejar waktu yang sudah berlalu. Tapi kalau 4 waktu niku dijogo yang tadi nau insyaallah waktu yang terlewatkan niku saged bahasane niku terbayar lah. Saged terbayar. Nggih monggo nggih kita niki nggih napa sing kita pikir nek boten mati. Nggih monggo kita niki nggih niku sing kita mikir di saat zaman sakniki niki nggih jarang sing mikir mati niku sampun jarang karena memang kesenangan dunia niku lebih banyak ketimbang zaman-zaman rumiyin. Zaman rumiyin dunianya masih tidak begitu menyenangkan. Sakniki dunianya sampun gemerlap, tapi tentu harus kita piyambak sing apa napa nggih sing ngawiti, sing memulai dan mengajak keluarga kita nggih. Hadis niki jadi pegangannya banyak orang. Hadis niki isma syi'ta fa innaka mayitun dan seterusnya niki hadis yang sering kula pirengaken dari para ulama niki karena memang maknanya sangat dalam sekali untuk introspeksi pada diri kita. Pun wonten mawon mugi-mugi manfaat dan barokah kita saged ngamalaken. Kemudian masalah terakhir nggih masalah ngaji hadisnya Kanjeng Nabi ngenten niki kula pesen lek kita ngaji hadisnya Kanjeng Nabi ngenten niki jangan sampai wonten hadis sing kita niki mboten percaya. Niku
karena ini masalah iman. Kalau kita percaya bahwa Nabi Muhammad utusannya Allah, maka seluruh dawuh-dawuhnya Rasulullah kita harus percaya. Masalah mampu tidak mampu mengamalkannya niku urusan lain, tapi kita harus ngantel. Sing nomor kali dalam memahami hadisnya Rasulullah niku jangan hanya megang satu hadis, karena hadis niku saling berkaitan. Jangan hanya karena satu hadis kemudian ngamalno satu hadis ninggal hadis-hadis yang lain. Kayak penjelasan seumpamanya yang kemarin niku bahwa sing terkait nopo niku kemuliaannya orang mukmin, masalah ini terus masalah yang lain gak mulia mboten. Jadi memang hadisnya Kanjeng Nabi itu kadang saling keterkaitan. Makanya jangan sampai kita jadi orang-orang yang berpegangan pada satu hadis kemudian meninggalkan hadis-hadis Rasulullah yang lain. Sampun mugi-mugi manfaat dan barokah walan bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum wa nafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma